Kita beralih ke kabar selanjutnya pemirsa, jemaah haji asal Mandailing Natal yang tergabung dalam kloter pertama Provinsi Sumatera Utara akan bertolak menuju Tanah Suci pada tanggal 24 Mei 2023. Sementara itu mulai hari ini kloter pertama jemaah haji asal Jawa Barat akan tiba di Asrama Haji Bekasi. Ribuan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara memadati area parkir Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan sebagai lokasi pelepasan jamaah haji. Suasana haru terlihat di raut wajah keluarga yang mengantarkan jamaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Jamaah haji Kabupaten Mandailing Natal langsung dilepas pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dari Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Jumlah jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal musim haji tahun ini sebanyak 492 orang. Jamaah haji akan dibagi dalam dua kelompok terbang atau kloter. 355 orang tergabung dalam kloter pertama, kemudian sisanya akan bergabung dengan kloter 18 yang akan diberangkatkan pada 8 Juni 2023 mendatang. Mulai hari ini kloter pertama jamaah haji asal Jawa Barat akan tiba di Asrama Haji Bekasi. Unit pelaksana teknis Asrama Haji Bekasi yang terletak di Jalan Kemakmuran Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut para jamaah haji. Kloter pertama yang akan tiba di Asrama Haji Bekasi pada hari ini yaitu jamaah haji asal Kabupaten Garut. Kepala UPT Asrama Haji Bekasi mengatakan petugas Asrama Haji telah mempersiapkan berbagai fasilitas khususnya untuk lansia. Pasalnya mayoritas jamaah haji tahun ini berusia lanjut. Nantinya para petugas asrama haji akan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk para lansia maupun jemaah yang menggunakan kursi roda, seperti menempatkan lansia di kamar yang berada di lantai 1 atau lantai bawah. Pada musim ibadah haji tahun ini, sekitar 30.000 jamaah haji asal Jawa Barat akan masuk ke Asrama Haji Bekasi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari total 72 kloter yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Bekasi, 17 kloter diantaranya berasal dari kota dan Kabupaten Bekasi. Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah melepas sebanyak 22 jemaah haji dari aparatur sipil negara Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Setelah resmi dilepas, maka para jemaah haji ini dinyatakan bebas tanggung jawab pekerjaan sampai batas cuti sepulang haji. Sebanyak 22 ASN yang merupakan pegawai kantor Kemenak Temanggung rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 29 Mei 2023 mendatang. Para ASN ini telah resmi diberi cuti oleh kantor Kemenak Temanggung selama kurang lebih 55 hari terhitung sejak tanggal 21 Mei 2023 hingga 15 Juli 2023. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru jelang keberangkatan ibadah haji, sudah ada rekan-rekan kami di Surabaya, Jawa Timur dan di Pondok Gede, Jakarta Timur. Pertama kita akan ke Sandi Irwanto dulu di Jawa Timur. Sandi, berapa jemaah haji yang sudah tiba hari ini di sana? Baik, Ebony, memang saat ini saya berada di Asrama Haji Sukolilo Embarkasi Surabaya, di mana pada saat ini merupakan hari pertama rombongan kelompok terbang atau kloter. Ada 3 kloter yang akan masuk di Asrama Haji ini. Baru saja rombongan kloter 1 dari Bangkalan, Madura, Surabaya itu masuk di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini. Nanti selanjutnya sekitar pukul 11 ada kloter kedua dari Madiun dan kloter ketiga sekitar pukul 2 itu merupakan rombongan dari calon jamaah haji campuran, ada Madiun, Madura, dan Surabaya. Begitu jamaah calon haji nyampe di Asrama Haji Sukolilo ini Surabaya, mereka akan diarahkan ke Aula Bina dan Aula Musdalifah. Di sana mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga pemeriksaan administrasi. Selain itu juga barang-barang bawaan dari jamaah calon haji asal Madura ini akan juga diperiksa oleh petugas imigrasi. Hal ini untuk mengantisipasi adanya barang-barang yang dilarang oleh petugas imigrasi
karena dikhawatirkan membahayakan dalam penerbangan. Hal ini juga akan bisa mempersulit jika lolos ke Bandara Arab Saudi. Rombongan kloter 1 Madura ini berjumlah 445 orang, ditambah 5 orang lagi dari petugas tim kesehatan 5 orang. Berarti ada total 450 orang yang sudah masuk di Asrama Haji Sukolilo Surabaya ini. Baik, Ebony. Baik, terima kasih Sandi Irwanto dari Surabaya, Jawa Timur. Kita akan beralih ke Jakarta. Sudah ada rekan Rehana Mezia. Rehana, apa persiapan yang berlangsung di sana sekarang? Haji kita ada yang memakai kursi roda. Ya baik, selamat pagi ya Boni dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di pagi hari ini calon jemaah haji yang memang berasal dari Jakarta dan juga Banten ini telah tiba di tempat saya menggambarkan, yakni di Asrama Haji Pondok Gede, di mana diperkirakan dari hasil informasi yang kami dapatkan, para jemaah haji yang berasal dari Jakarta ini sudah tiba di tempat saya menggambarkan sekitar jam 6 pagi dan mulai melakukan penerimaan. Tadi ini dimulai dari jam 8, sedangkan untuk jemaah haji yang berasal dari Banten nantinya akan dibuka atau dilakukan penerimaan di jam 1 siang nanti begitu. Dan dari hasil pemantauan kami juga memang ada sekitar 300 orang yang merupakan calon jemaah haji yang telah tiba di tempat saya mengabarkan dan juga sedang melakukan penerimaan di pagi hari ini begitu, Ebony dan juga pemirsa. Dan jika kita lihat tema haji di tahun ini yakni bertajuk Haji Ramah Lansia. Mengapa demikian pemirsa? Karena dari hasil informasi yang kami dapatkan ini ada sekitar 2.000 jemaah haji reguler, di mana tercatat 64.000 diantaranya yang merupakan masuk dalam kategori lansia. Dan ini juga memang disebutkan oleh Kemenak yang berkomitmen dalam kloter haji di tahun ini akan lebih mengedepankan ataupun memberikan fasilitas unggulan kepada para lansia, karena nantinya juga dari hasil informasi yang kami dapatkan akan ada satu lantai yang dikhususkan bagi para calon jemaah haji lansia. Selain itu juga ada bis yang sudah dipersiapkan untuk mengangkut calon jemaah haji yang nantinya akan dipastikan untuk tiba di bandara dan juga dilengkapi dengan toilet agar para jemaah lebih nyaman. Dan lanjut lagi, dan juga pemirsa, ada juga area makan yang memang dipersiapkan untuk lansia. Setelah itu juga ada embarsi Jakarta dan juga Bekasi juga menyediakan pelayanan kesehatan. Dilanjutkan juga adanya pelayanan refleksi yang dapat dimanfaatkan untuk para calon jemaah haji agar lebih rileks ketika menunggu, dan petugas nanti juga akan mendampingi para jemaah haji yang turun di bandara, terutama untuk membantu para lansia dalam membawa barang-barangnya hingga nanti menuju ke tempat saya mengabarkan begitu. Sedangkan untuk fasilitas umumnya sendiri, calon jemaah haji ini juga bisa melakukan pemanfaatan untuk manasik di sekitar miniatur dan juga Ka'bah. Miniaturnya juga diperkirakan ada di sini. Lalu ada juga Bukit Safa dan juga Marwah yang dipersiapkan untuk para calon jemaah haji, dan juga nantinya akan mendapatkan 3 kali makan dan juga 2 kali snack. Tidak hanya itu, Ebony dan juga pemirsa, ada pun paspor, tiket, gelang, serta uang saku yang telah dipersiapkan. Dan diperkirakan ini para calon jemaah haji akan tiba di Madinah untuk gelombang 1 ini. Terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebelumnya juga ada Sandi Irwanto dari Surabaya.